Cukup banyak persoalan di dakwaan ini. Anda menyebut, soal kalau di publik disebut dengan typo ya. Apa pasal yang harusnya KUHP menjadi KUHAP? Ada yang bilang itu mungkin typo biasa gitu. Menurut Anda ada konsekuensi serius nggak di Itu sangat serius. Sangat serius ya. Karena begini, dakwaan ini kan dokumen. Ini bukan karya apa ya istilahnya, bukan paper. Bukan artikel yang dikirim ke media kemudian kalau typo bisa diperbaiki oleh redaktur. Tidak. Dakwaan ini adalah sebuah dokumen yang menjadi pijakan untuk menuduh seseorang melakukan sebuah perbuatan pidana. Kita makanya ada kewajiban dakwaan itu harus dibuat secara jelas, harus dibuat secara terang, tidak boleh kabur. Harus ada level kehati-hatian yang tinggi. Bagaimana kita bisa hati-hati untuk hal yang lebih kompleks ketika hal yang sederhana antara kitab undang-undang hukum pidana material dengan kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHAP, soal hukum acaranya itu saja campur aduk. Makanya kemarin Bang Roni bilang kami keberatan meskipun itu satu huruf, dan kemudian kami jelaskan kan, ini bukan cuma soal typo satu huruf, tetapi soal tanggung jawab profesional, tanggung jawab untuk kehati-hatian, dan jangan sampai kemudian sebuah dakwaan itu menggunakan pasal yang tidak ada. Jadi pasal 65 ayat 1 KUHAP itu sebenarnya tidak pernah ada. Tidak ada itu ya? Itu tidak, pasalnya nggak ada. Tidak ada. Yang ada adalah pasal 65 ayat 1 KUHP. Ya, itu yang atau ada. Pasal 65 KUHAP. Nah, yang menarik, kami juga kaget kemarin. Pasal 65 KUHAP itu entah kebetulan atau tidak, itu adalah pasal yang mengatur hak dari tersangka dan terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Dan itu pasal yang dilanggar oleh KPK. Iya. Karena Pak Aso kan mengajukan ahli meringankan kan. Tetapi agar prosesnya dipercepat pelimpahannya sementara peradilan jalan, itu tetap dilimpahkan, dan hak terdakwa ini, hak tersangka ini nggak dipenuhi. Ternyata, saya nggak tahu itu kebetulan atau seperti apa. Guys ya, kita sebut ya. Ini yang dilanggar oleh KPK, ternyata pasal itu yang muncul secara tidak, ya, saya tidak tahu sengaja atau bagaimana, tapi ternyata muncul di dakwaan jaksa. Dan ya banyak yang komennya juga gara-gara KPK itu main kebut gitu kan, mau main kilat, akhirnya juga salah menggunakan undang-undang. Jaraknya cuma 1 hari. Jadi antara pelimpahan ini kalau kita simak di media ya, antara, saya kan waktu itu belum jadi gabung di tim penasihat hukum. Jadi antara pelimpahan perkara dari penyidikan ke penuntutan, artinya tersangka dan berkas itu pindah dari penyidik ke penuntut umum, dengan penuntut umum melimpahkan ke pengadilan, itu jaraknya 1 hari. 1 hari. Padahal biasanya, ini biasanya ya, pengalaman di KPK kayak, atau selama KPK ada, yang pernah saya tahu begitu ya, itu sekitar 2 minggu. 2 minggu? Dan untuk Mas Hasto 1 hari. Nah, saya nggak tahu, saya nggak pernah ketemu tuh. Karena di KPK kan terbuka ya, di satu sisi itu tentu saja oke, karena publik jadi tahu kan tahapan demi tahapan tersebut. Biasanya 2 minggu. Saya pernah nangani klien lain pun jaraknya 2 minggu. Meskipun masa penahanan maksimal tahap 1-nya itu 20 hari. Jadi 2 minggu lah waktu rata-rata. Apa yang dilakukan oleh penuntut umum dalam waktu 2 minggu? Mempelajari bahan dari penyidik, pada proses final tentu saja, karena sebelumnya sudah koordinasi juga. Dan juga menyusun dakwaan, agar dakwaan itu disusun secara cermat. 1 hari bisa ngapain. Jadi ketika muncul berbagai persoalan di dakwaan yang kami bedah kemarin di tim hukum, ya wajar kalau ada yang berpikir apakah itu karena prosesnya yang kilat khusus, buru-buru, atau seperti apa gitu. Tapi ini menarik, ini kok kasusnya Mas Hasto hanya 1 hari, ya bisa dikatakan paling cepat dalam sejarah KPK. Kalau Bang Magdir kan bilangnya ini, apa, kayak bangun candi. Bandung Bondowoso, Bandung Bondowoso. Bangun candi dalam waktu 1 malam.